membangun gereja. Sebuah peristiwa perusakan rumah yang katanya digunakan untuk beribadah oleh masyarakat Kristen di sana. Saya heran melihat negara kita, Republik Indonesia ini telah menjadi negara sampah soal peradaban dan kebaikan. Negara kita telah menjadi negara sampah soal akal budi. Orang sekarang lebih suka mempertahankan tempat prostitusi, tempat keburukan, kemaksiatan dipertahankan, dan bahkan menikmati rezeki dari sana daripada mempertahankan rumah ibadah yang jelas-jelas mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, peristiwa yang sangat menyedihkan sekali kembali terjadi di kalangan umat Kristiani, di mana ada siswa-siswi umat Kristiani mereka melakukan retreat di salah satu villa. Lalu ada sekelompok orang atau sekelompok umat Islam biadab, mereka datang membubarkan, mengusir, dan bahkan merusak properti villa tersebut. Yang lebih mengerikan, saudara, mereka menginjak simbol salib Kristus. Padahal villa tersebut adalah merupakan milik pribadi, bukan gereja. Mereka datang demonstrasi, mereka datang membubarkan dan mengusir dengan mengklaim adalah villa tersebut adalah rumah ibadah atau gereja. Padahal villa tersebut adalah milik salah satu orang Kristen dan ia mengizinkan boleh mengadakan retreat di sana. Mereka membubarkannya. Oleh karena saudara, langsung saja kita menyimak video para umat biadab ini. Ini dia videonya yang berikut ini. Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristenfobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat, Indonesia yang Kristenfobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan sering kali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib. Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja. Ya karena tempat itu adalah villa pribadi, dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget. Karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar. Dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa. Saat itu juga. Saat itu kami semua shock. Dan kami berusaha untuk tenang. Dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang. Dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat. Sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami piring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak, di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung, di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan
untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya, kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan jadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita, bukan kebencian, tapi kita memberikan kasih, saling mengampuni, bukan membalas kejahatan. Karena damai itu dimulai dari hati, dan cara kita memperlakukan sesama kita. Yang saya potong dari Sukabumi.com tentang perusakan rumah yang diduga dijadikan tempat ibadah oleh masyarakat di Sukabumi, yang kemudian dirusak oleh masyarakat setempat setelah mereka kabarnya selepas sholat Jumat. Coba disimak video sebentar ini. Nah, itu adalah video yang saya potong. Sebuah peristiwa perusakan rumah yang katanya digunakan untuk beribadah oleh masyarakat Kristen di sana. Saya heran melihat negara kita, Republik Indonesia ini telah menjadi negara sampah soal peradaban dan kebaikan. Negara kita telah menjadi negara sampah soal akal budi. Orang sekarang lebih suka mempertahankan tempat prostitusi, tempat keburukan, kemaksiatan dipertahankan, dan bahkan menikmati rezeki dari sana daripada mempertahankan rumah ibadah yang jelas-jelas mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Terlepas itu agama apapun. Ini adalah kebusukan yang terjadi di negara ini. Dan pemerintah sampai sekarang diam soal kesulitan kelompok minoritas untuk beribadah di negara ini. SKB 2 menteri dulu pernah saya gugat terus-menerus untuk dicabut. Tetapi teman-teman kita Kristen juga banyak pejabat di negara ini mulutnya bungkang diam. Saya geram melihat video ini. Orang-orang Kristen di mana-mana kesulitan masih untuk beribadah. Masih terus kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah. Karena apa? Adanya SKB yang mengatur izin-izin yang tidak diperlukan. Mengapa orang mau beribadah saja harus mendapat izin dari manusia? Tuhan saja tidak pernah menuntut izin untuk beribadah. Kenapa manusia di Indonesia ini, negara munafik ini, harus menuntut izin untuk beribadah? Saya berharap bangsa ini bukan bangsa yang munafik, yang bicara tentang Pancasila, perbedaan, tetapi mulutnya semua bungkam dan diam melihat perusakan terhadap rumah ibadah kelompok minoritas. Saya, anak bangsa ini, Ferdinand Huta Heian, mengutuk dan mengecam keras semua peristiwa perusakan tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah dimanapun. Dan yang dilakukan oleh agama apapun, saya mengutuk. Saya mengutuk dan mengecam keras. Dan saya berharap Presiden Prabowo, Menteri Agama, Kapolri, gunakan hati kalian, gunakan nurani kalian. Kalau memang hanya sekedar beribadah di rumah saja orang tidak bisa di negara ini, mari kita bubarkan republik ini. Ini adalah video yang saya potong dari Sukabumi.com. Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme.
Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristen fobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian Barat, Indonesia yang Kristen fobia. Dan karena pemerintah wilayah Barat selalu tutup mata, bahkan seringkali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian Barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian Barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopimjam Kecamatan Cidahu dan segenap lembaga keagamaan Kecamatan Cidahu serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda menyatakan satu, bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. 4. Kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. 5. Meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopimjam lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih. 5 alasan kenapa Kalya cocok buat auto family. Pertama, penggunaan bahan bakar yang irit, jadi ramah di kantong Cidahu. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah dia baru-baru ini yang sangat meresahkan saudara, yang sangat menyedihkan, yaitu di mana umat atau kelompok umat Islam paling biadab, mereka mengusir ibadah retreat siswa-siswi umat Kristiani di salah satu villa. Lalu apa yang terjadi saudara? Sekelompok umat Islam biadab ini, ya, mereka melempari, merusak fasilitas villa tersebut, dan yang lebih parahnya saudara, mereka menginjak salib Kristus di villa tersebut. Nah saudara, perlu diperhatikan bahwa villa yang digunakan oleh siswa-siswi Kristiani tersebut bukan gereja, ya, bukan gereja, tetapi orang-orang ini mengklaim gedung atau villa itu adalah gereja. Mereka melakukan atau mempertanyakan izin. Masa ada izin sementara villa tersebut adalah milik pribadi? Misalnya sekarang saya punya villa, lalu saya orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus dan taruh salib di villa saya. Apakah itu gereja? Ini bukan gereja, dan ini alasan-alasan mereka untuk mengintimidasi umat Kristiani di Indonesia, dan harus dilakukan dan ditindak tegas
akan hal ini, karena mereka ini seenak jidat mereka, seenak udel mereka menginjak-injak umat Kristiani di Indonesia. Saya berharap kepada pemerintah pusat untuk melihat hal ini, pada Presiden Prabowo dan Gibran untuk melihat dan menindak secara tegas para makhluk halus ini. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh tokoh agama Islam, yaitu Permadi Arya, yang mengatakan bahwa semenjak pemerintah Jokowi dan sampai pada pemerintah Prabowo tidak ditindak secara tegas kasus intoleran, tidak diberikan perhatian secara khusus untuk kasus ini, ya, sehingga para intoleran ini semakin menjadi-jadi dan mereka semakin bebas melakukan aksi mereka terhadap umat Kristen. Saya berharap sekelompok umat Islam biadab ini harus ditindak secara tegas, Itu bukan gereja. Dari klarifikasi seorang ibu yang langsung mengalami dan seorang pembina retreat tersebut, ia menyaksikan bahwa itu bukan gereja, itu villa milik pribadi, ya, yang cinta Tuhan dan yang mengizinkan boleh diadakan retreat di sana. Ya, sekali lagi itu bukan gereja, tetapi klaim para oknum atau kelompok biadab ini adalah klaim bohong dan klaim yang tidak berdasar sama sekali, maka patut ditindak secara tegas, bahkan dimasukkan mereka di dalam penjara semua, karena mereka ini adalah sungguh menyedihkan sekali. Sekali lagi, saya orang Kristen, di rumah saya ada salib, ada banyak salib, lalu saya izinkan orang-orang untuk beribadah rumah tangga di dalam rumah saya, lalu datang orang-orang membubarkan, lalu bilang izin. Apakah rumah saya harus ada izin? Apakah doa di rumah saya harus ada izin? Ini kurang ajar sekali para manusia-manusia biadab ini. Harus ditindak secara tegas. Kurang ajar. Ya, saya marah kepada orang-orang ini. Kalau perlu, umat Kristiani tidak boleh dibiarkan orang-orang seperti ini. Harus dilawan. Kurang ajar sekali mereka ini. Ini biadab. Di balik izin. Sekali lagi, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Permadi Arya. Ya, Prabowo dan Gibran sebagai pemimpin negara ini harus mengambil langkah secara tegas. Kami memilih Bapak Prabowo Gibran menjadi pemimpin bangsa ini dengan harapan kami untuk ditindak tegas para intoleran, para manusia biadab ini, ya, pada sekelompok yang mengaku beragama ini. Kurang ajar sekali mereka. Ya, saya marah, betul-betul saya marah. Saya sedih melihat kelakuan mereka. Seenak budel mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Di dalam video tersebut, saudara, mereka merusak properti, ya, bahkan ada mobil para siswa-siswi yang retreat tersebut. Mereka melempar batu dan menginjak-injak simbol salib umat Kristiani. Ini satu penghinaan dan pelecehan iman dan simbol iman kekristenan. Coba kalau di simbol agama mereka kita lakukan seperti itu, apakah mereka berterima? Tentu tidak. Mereka turun di jalan dan mengusuk, ya, tuntas supaya kita itu dipenjara. Kurang ajar sekali para makhluk hidup, ya. Oleh karena, saudara, sekali lagi kepada pemerintah pusat, kepada Presiden Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka, silakan, ya, mohon dengan sangat untuk dilihat hal ini, untuk diberikan perhatian dalam hal ini. Jangan diam terus, silakan datang turun dan tidak secara tegas para makhluk ini. Saya baru pulang dari desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Saya sampaikan 4 hal, ya. Yang pertama, peristiwa perusakan yang dilakukan oleh warga terhadap rumah Ibu Nina yang dihuni oleh Pak Yongki dan keluarga sebanyak 9 orang dan sudah berpenduduk sebagai warga desa Tangkil merupakan peristiwa pidana yang harus disikapi secara hukum. Untuk itu, saya meyakini proses hukumnya akan berjalan secara objektif. Saya meyakini aparat kepolisian Polres Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi akan bekerja berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada, dan saya akan mengawal seluruh proses hukum itu agar berjalan secara baik, objektif, dan tuntas. Yang kedua, keluarga Pak Yongki pasti mengalami trauma psikologi. Trauma psikologi juga dialami oleh istri dan anaknya. Untuk itu,
tim psikolog dari Pemda Provinsi Jawa Barat hari besok akan turun ke lokasi untuk memberikan bantuan psikologi agar keluarga Pak Yongki dan anak-anaknya kembali tidak mengalami ketertekanan psikis dan selanjutnya bisa hidup tenang, damai, dan hidup rukun kembali dengan tetangga-tetangganya dan warga di Desa Tangkil. Yang ketiga, kerusakan yang ditimbulkan akibat ulah warga yang dilakukan secara beramai-ramai, kerusakannya ditanggung oleh saya sendiri, dan saya sudah berkirim uang 100 juta kepada keluarga Pak Yongki untuk segera dilakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan anarkis tersebut. Yang keempat, saya pastikan bahwa masyarakat di sekitar akan kembali hidup rukun dan damai, saling menghormati, saling menghargai setiap perbedaan yang menjadi keyakinannya masing-masing. Itulah pesan yang dapat saya sampaikan. Mari kita junjung tinggi toleransi, kebersamaan demi Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju. Assalamualaikum. Saya mau meluruskan narasi sesat rumah tidak boleh dipakai ibadah dan ibadah itu harus di gereja. Ini narasi sesat dan biadab. Kalau rumah tidak boleh dipakai ibadah, berarti kita umat Islam juga tidak boleh sholat di rumah. Sholat wajib di masjid. Tapi kan faktanya kita umat Islam boleh sholat di rumah. Begitu juga kalian umat Kristen. Ya boleh ibadah di rumah. Boleh ibadah di rumah. Jadi kalau kalian umat Kristen dilarang ibadah di rumah dengan narasi ibadah harus di gereja, itu adalah narasi sesat yang berbau Kristenfobia dan diskriminasi SARA. Lawan. Ayo, galakan ibadah di rumah. Hak beribadah di rumah adalah hak kalian yang dilindungi undang-undang. Hak kalian yang dilindungi undang-undang. Sebarkan lagi video ini, lawan Kristenfobia, lawan diskriminasi SARA.